Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2417051003. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, video penjelasan code yang sudah saya buat tentang eh, penerapan dari supervised learning mata kuliah praktikum artificial intelligence dengan judul klasifikasi penyakit diabetes berdasarkan gejala menggunakan algoritma random forest. Oke. Oke, nah pada proyek ini saya membuat model machine learning untuk memprediksi apakah seseorang itu terkena diabetes berdasarkan gejala-gejala awal yang dialami, gitu. Nah, datasetnya berada di sini. Nah, dataset yang saya gunakan itu adalah Early Stage Diabetes Risk Prediction Dataset yang saya ambil dari Kaggle, yang sebenarnya berasal dari UCI Machine Learning. Nah, Machine Learning Repository. Nah, dataset ini berisi data pasien nih. Nah, yang biasanya berdasarkan gejala awal diabetes. Untuk fitur-fiturnya terdiri dari ada umur, jenis kelamin, apa eh, kebiasaan sering buang air kecil. Maksudnya kayak bukan kebiasaan, lebih ke buang air kecil terus-menerus. Terus itu ada sering haus, ada penurunan berat badan drastis dalam waktu yang singkat, dan beberapa gejala lainnya seperti gatal, penglihatan kabur, dan sebagainya. Nah, sedangkan target yang mau kita cari di sini adalah di mana positif itu dia terkena diabetes dan negatif itu tidak terkena diabetes. Nah, tujuan dari proyek ini, permasalahan yang ingin saya selesaikan yaitu adalah membuat model yang bisa mengklasifikasikan apakah seseorang berpotensi terkena diabetes berdasarkan gejalanya gitu. Pertama, bagian ini saya melakukan import library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, belum ini. Nah, di sini mungkin itu yang import library. Di sini saya ambil dulu datasetnya. Sebelumnya kan data di Kaggle. Nah, di Kaggle itu saya download dan saya masukkan ke Drive gitu. Jadi dia bakal masuk ke Drive ini. Ini buat cek apakah udah masuk atau belum. Nah, ini ada ya Drive ya. Oke. Lanjut ke import library. Nah, saya itu masukin library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn untuk analisis data dan visualisasi. Nah, di sini saya gunakan S supaya kita bisa mempersingkat dia. Kalau sebenarnya nggak pakai nggak masalah, cuman kita biar mempersingkat aja. Jadi Pandas itu kita ibaratkan menjadi PD, NumPy itu NP, Matplotlib, Pylib, PLT, Seaborn itu SNS, dan sebagainya. Terus saya load dataset dari Google Drive lagi, Google Drive menggunakan Pandas. Contohnya ini DF, Federi CSV, Content Drive. Jadi drive-nya saya masuk file datasetnya saya masukin ke Drive. Nah, nama file drive-nya itu Muhammad Rafa Ramadhani underscore 2417 051003 dataset tugas AI. Di dalamnya ada diabetes CSV. Nah, jadi nama foldernya harus disamakan dan nama filenya juga harus disamakan ya supaya nanti si Pandasnya itu bisa ngelihat dan bisa masuk ke G Drive kita gitu. Selanjutnya ada cek data. Nah, selanjutnya itu saya melakukan pengecekan menggunakan fungsi info dan isnull. Nah, dari sini kita bisa melihat struktur datasetnya itu apa aja, tipe data, serta memastikan apakah ada missing value atau tidak gitu. Dan hasilnya menunjukkan bahwa dataset ini tidak memiliki data kosong nih. Terbukti dengan di sini ada non-null, semuanya ada ya, dari age, gender, dan sebagainya gitu dan sebagainya. Tuh lihat sini. Lanjut, di sini ada EDA. Nah, mungkin outputnya bakal saya jelasin nanti. Jadi saya jelasin dulu code-nya seperti apa, struktur code-nya. Nah, di Exploration Data Analysis, saya melakukan visualisasi sederhana menggunakan conplot ini untuk melihat distribusi data pada target class. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat perbandingan jumlah data antara pasien yang terkena diabetes dan tidak, ini positif dan negatif. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin saya akan jelaskan nanti. Lanjut ke struktur code-nya, lalu ada pre-processing. Nah,
Di tahap ini, karena dataset masih berbentuk kategori yes dan no, maka saya dan juga gendernya ada male female, terus kelasnya positif negatif. Nah, maka saya maka akan saya ubah menjadi satu dan nol agar bisa diproses oleh model machine learning. Kenapa? Karena di mesin sendiri itu sulit untuk memproses yang bukan angka gitu. Jadi lebih baik kita translate aja atau ibaratnya kita ubah dari datanya menjadi male itu satu, female itu nol, positif itu satu, negatif itu nol, terus ya kita replace dulu yes itu satu, no itu nol gitu. Nah, oke, selanjutnya. Hmm, nah ini. Nanti jadinya hasil outputnya akan jadi seperti ini. Gendernya itu kan satu-satu itu kan male. Berarti ini male, 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 poliuria. Terus yes, no itu nol nol. Ini poliuria dia satu dan sebagainya. Selanjutnya kita memisahkan data. Nah, kita pisahkan fitur dan target. Nah, di sini saya memisahkan data menjadi fitur dan target gitu. X itu nih X sama dengan df drop class axis 1 itu sebagai fitur dan Y itu YDF class ini sebagai target. Lalu di sini saya membagi data menjadi training dan testing dengan perbandingan 80% training dan 20% training. 20% testing gitu. Ini ya di split data ini ya. Pokoknya yang X itu fiturnya dan Y itu targetnya gitu. Selanjutnya, nah karena saya menggunakan algoritma random forest, maka dari itu kita import library from sklearn ensemble import random forest classifier. Nah, pada tahap ini, random forest itu adalah algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Nah, saya itu menggunakan 100 tree. Di sini kita bisa lihat nih, n estimators bisa kalian lihat sama dengan 100 dengan parameter random state. Random state-nya itu 42 agar hasilnya lebih konsisten. Kemudian model dilatih menggunakan data training. Nah, lanjut ke bagian prediksi, saya menulisnya pprед sama dengan model predict x-test. Kenapa Y? Karena kan tadi Y itu kan udah kita itu kan, Y itu adalah target dan X itu adalah fitur. Jadi, setelah model selesai dilatih, saya melakukan prediksi terhadap data testing untuk melihat performa model gitu. Selanjutnya di bagian evaluasi. Nah, di hasil evaluasi saya menggunakan accuracy score, confusion metric, dan classification report. Saya import dulu library ini dari sklearn matrix. Nah, ditulis ini print. Kenapa print ini supaya bisa ngeliatin hasilnya nanti. Ini juga print juga sama. Nah, hasil evaluasi model menunjukkan bahwa akurasi sebesar 99%. Kita lihat ya, 0,99, 0 dan sebagainya yang bisa kita singkat sebagai 99%. Nah, confusion metric menunjukkan bahwa hampir semua data berhasil diprediksi dengan benar. Nah, kita lihat juga nih classification report. Nih di sini juga hanya terdapat satu kesalahan prediksi dan dari total data testing gitu. Cuman dari satu nih. Nah, dari classification report juga kita bisa melihat bahwa nilai precision, recall, F1 score dan semuanya sangat tinggi. Semuanya di angka 100%, 99 bahkan sampai 100% gitu. Dan F1 skor semuanya sangat tinggi, hampir mendekati satu. Ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik, seperti itu. Selanjutnya, itu saya melakukan visualisasi confusion matrix. Oke, sorry, ini saya run dulu. Nah, ini. Nanti dia bakal muncul kayak gini. Nah, untuk memperjelas hasil evaluasi, saya menampilkan confusion matrix dalam bentuk heat map. Nah, ini ya heat map-nya. Dari sini terlihat bahwa prediksi benar sangat dominan, kita lihat dari 33, 70, dan kesalahan sangat kecil dari 0 dengan 1 gitu. Sehingga model dapat dikatakan dengan sangat akurat. Nah, terakhir di fitur importance, saya menampilkan fitur importance untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh terhadap prediksi
Dari grafik ini, kita bisa melihat gejala-gejala apa saja yang paling berkontribusi dalam menentukan apakah seseorang terkena diabetes gitu. Kita lihat, bisa kita run. Nah, kita lihat nih, dari data-data yang ada di dataset tersebut, maksudnya fitur mana sih yang paling berpengaruh? Kita lihat, ternyata yang paling tinggi itu poliuria terhadap, jadi poliuria itu berpegang sangat banyak dalam seseorang tuh terkena diabetes atau enggak. Jadi kalau misalnya orang udah kena poliuria bisa diwaspadai. Nih orang bisa terkena diabetesnya potensinya sangat tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya bantu jelasin dulu tentang hasil-hasil apa namanya tabel-tabel ini. Nah, kita scroll lagi di bagian IDE. Nah, pada tahap eksplorasi data analisis, saya melakukan visualisasi distribusi kelas menggunakan count plot. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa jumlah data dengan label positif itu kan lebih banyak daripada label negatif. Nah, kurang lebih terdapat sekitar 320 data positif dan sekitar 200 data negatif. Hal ini menunjukkan bahwa dataset sedikit tidak seimbang, namun masih dalam kondisi yang cukup baik untuk digunakan proses modeling. Terus lanjut ke bagian modeling random forest, mungkin tadi sudah saya jelaskan juga. Uh, karena di sini saya menggunakan parameter sebanyak n estimator sebanyak 100 yang berarti model menggunakan 100 decision tree dan random state sebanyak 42 agar hasilnya konsisten. Kemudian dilatih menggunakan data training dan fungsi fit. Ini ya, model titik fit extreme year trend. Nah, output di bawah ini menunjukkan bahwa model random forest berhasil dibuat dan siap digunakan. Nih, seperti ini. Lalu di bagian prediksi, nih, setelah model selesai dilatih, saya melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan fungsi predik. Hasil prediksi ini nanti akan dibandingkan dengan data asli untuk mengevaluasi data modern. Nah, bagian ini, nah, di sininya ada pada tahap evaluasi, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini pada tahap evaluasi diperoleh nilai akurasi sebanyak 0,9903 sekian atau sekitar 99% yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam memprediksi data. Kemudian jika dilihat dari confusion matrix, kita lihat di confusion matrix. Nah, ini kan sebagai data negatif yang diprediksi benar dan data positif yang diprediksi benar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 33 data negatif yang diprediksi benar, sedangkan ada 70 data positif yang diprediksi dengan benar. Dan hanya ada satu data positif yang salah diprediksi sebagai negatif, seperti itu. Artinya, kesalahan model itu sangat kecil. Selanjutnya, pada classification report, nah nilai precision recall dan F1 score-nya semua berada di sekitar 0,97% hingga 1%, hingga 100% istilahnya. Ini menunjukkan bahwa model tidak hanya akurat, tapi juga konsisten dalam melakukan prediksi pada kedua kelas gitu. Nah, udah di sini kita lihat nah ini di confusion matrix itu bagian diagonal yang tinggi yang berarti prediksi benar sangat dominan gitu. Sedangkan kesalahan hanya muncul satu kali. Hal ini menunjukkan bahwa model random forest bekerja dengan sangat baik di dataset ini gitu. Sebenarnya dataset ini sudah sangat bagus, namun akurasi yang sangat tinggi ini juga perlu diperhatikan kemungkinan overfitting, sehingga pada penelitian selanjutnya bisa dilakukan validasi tambahan seperti cross validation. Nah, contohnya di sini saya menggunakan fitur importance supaya kita menghindari namanya overfitting. Kita lihat nih, uh, sebenarnya tuh data mana sih yang paling berpengaruh gitu. Kita lihat ada top 3-nya ada poliura, polydipsia, dan juga gender. Tapi gender kan masih sedikit banget nih, nggak sebanyak poliura. Jadi yang paling berpengaruh untuk seseorang kena diabetes atau tidaknya itu adalah poliuria atau ketergantungan pada sebentar poliura itu sering buang air kecil seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan video dari saya tentang tugas satu artificial intelligence, yaitu
mengimplementasikan model supervised learning. Di sini saya menggunakan algoritma random forest. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.